Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Mila Sari Dewi dengan nomor induk mahasiswa 1908106069 beserta teman saya yang bernama Ira Rahmayanti Hidayati dengan nomor induk mahasiswa 1908106044. Di sini kami akan mempresentasikan super kelas Pisces dengan kelas Agnatha dan kelas Placodermi. Ikan merupakan hewan vertebrata atau bertulang belakang. Hampir semua jenis ikan memiliki beberapa ciri umum. Ciri-ciri umum Pisces yaitu memiliki sirip untuk bergerak, sirip dada, punggung, perut, anal, dan ekor. Memiliki endoskeleton, memiliki sisik yang licin dan berlendir, peredaran darahnya tertutup tunggal, morfologinya terdiri dari kepala, dada, badan, dan ekor. Geraknya dengan berenang di dalam air menggunakan sisik, gurat sisik, sirip, dan ekor. Tubuhnya terdiri atas kepala, badan, tubuh ditutupi kulit yang umumnya berlendir dan bersisik. Sisik juga berfungsi sebagai rangkal luar atau exoskeleton. Pisces hidup di air, ada yang hidup di air tawar, ada juga yang hidup di air asin, yang mana pengaturan pertukaran air dan garam di dalam tubuh ikan diatur oleh insang. Pisces bernafas dengan menggunakan insang. Pada beberapa spesies, insang memiliki penutup yang disebut dengan operculum. Pisces bersifat poikiloterm, yaitu hewan berdarah dingin, jadi suhu tubuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Alat kelaminnya yaitu hermaprodit, terpisah. Fertilisasi terjadi di dalam atau di luar tubuh. Pisces memiliki sirip yang memudahkannya untuk berenang. Sirip terdapat di kiri dan di kanan tubuhnya, juga di bagian ekornya. Pisces ada yang bertulang rawan, ada yang bertulang sejati. Tidak semua ikan termasuk dalam golongan Pisces, akan tetapi semua Pisces merupakan ikan. Struktur tubuh Pisces yaitu 1. Struktur tubuh ikan umumnya adalah bagian kepala yang mengandung otak dan organ-organ sensorik dengan 10 saraf kranial yang memiliki gurat sisik untuk merasakan tekanan air, dengan dinding otot yang mengelilingi sebuah rongga yang berisi organ internal dan otot ekor postanal. Yang kedua, ikan juga umumnya memiliki kulit yang berguna untuk menutupi tubuhnya beserta dengan sekresi kelenjar berlendir yang mengurangi gesekan tubuh ikan dengan air. Juga, hampir seluruh jenis ikan memiliki sisik yang berhubungan dengan sekresi kelenjar lender membentuk lapisan yang nyaris tahan air. Ikan juga memiliki sirip yang berguna untuk menentukan arah dan posisi berenang. Sistem pernafasannya, ikan menggunakan insang yang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Setiap insang terdiri dari satu lengkung insang yang bertulang sebaris, sisir insang, dan 2 baris filamen insang lembut. Setiap filamen insang memiliki banyak sekali pembuluh darah. 4. Alat peredaran darah ikan terdiri atas jantung dan sinus venosus. Jantung ikan terdiri atas 2 ruangan. Atrium dan ventrikel terletak di belakang insang. Peredaran darah ikan disebut peredaran darah tunggal. Yang kelima, sistem pencernaan pada ikan mulai dari muka ke belakang. Saluran pencernaan tersebut terdiri dari mulut, rongga mulut, faring, esofagus, lambung, pilorus, usus, rektum, dan anus. Secara jelas, struktur tubuh ikan yaitu integumen atau kulit, mulut, terdapat cekung hidung, terdapat rongga mulut atau cavum oris, mata tidak memiliki kelopak, insang memiliki jantung terdiri dari 2 ruang yaitu atrium dan ventrikel dan memiliki ekor. Reproduksi pada Pisces. Reproduksi Pisces terjadi secara seksual. Pisces memiliki organ kelamin jantan dan betina. Fertilisasinya biasa terjadi secara eksternal maupun internal. Fertilisasi eksternal yaitu dilakukan dengan cara gamet-gametnya dikeluarkan dari dalam tubuhnya sebelum fertilisasi. Dan fertilisasi internal yaitu dilakukan dengan cara sperma dimasukkan ke dalam alat reproduksi betina, selanjutnya terjadi fertilisasi. Klasifikasi Pisces. Pisces terbagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas Agnatha, kelas Placodermi, kelas Chondrocystes, kelas Aconthodi, kelas Osteichthyes. Keterangan kelas Placodermi dan kelas Aconthodi telah punah, hanya catatan fosil.
Kelas yang pertama yaitu kelas agnata. Agnata terdiri dari dua kata yaitu a yang berarti tidak dan gnatus yang berarti rahang. Jadi, agnata adalah hewan yang tidak memiliki rahang. Agnata adalah kelompok Pisces yang paling rendah dengan karakteristik vertebrata seperti otak dan saraf yang terdiferensiasi atau dapat dibedakan. Kelas agnata. Ciri-ciri kelas agnata yaitu 1. Tubuh berukuran silindris memanjang, 2. Kulit halus dan lembut, banyak kelenjar mukus dan tidak bersisik. Yang ketiga, mulut untuk menghisap dan dibatasi oleh papila berdaging atau tentakel. Yang keempat, tidak memiliki rahang. Yang kelima, memiliki mulut berbentuk lingkaran. Yang keenam, rangka tersusun atas tulang rawan. Yang ketujuh, hermaprodit pada saat larva dan fertilisasi terjadi secara eksternal. Yang kedelapan yaitu tengkorak kepala dan lengkung insang terdiri dari tulang rawan. Yang kesembilan, notochord masih didapati dilengkapi arcus neuralis yang tidak sempurna. Pada ikan lamprey, tubuh dapat dibedakan atas caput, trunkus, dan cauda. Bentuk silinder dengan bagian yang pipih, tubuhnya tidak ditutupi oleh sisik. Sistem pencernaan makanannya yaitu saluran pencernaan dimulai dari mulut, esofagus, intestinum, yang mempunyai klep di sebelah anterior. Di dalam intestinum terdapat lekukan spiral, kemudian menuju anus. Sistem peredaran darah terdiri dari jantung yang terdiri dari dua bagian, yaitu serambi dan bilik ventrikel, memompahkan darah ke arteri dan atrium menerima darah, dan pembuluh-pembuluh vena. Sistem pernafasan terdapat 7 pasang insang berisi lembaran-lembaran insang yang mengandung banyak kapiler-kapiler darah. Sistem ekskresi terdapat 2 buah ginjal. Sistem reproduksi, hewan betina mempunyai ovari menghasilkan beribu-ribu telur, dan hewan jantan mempunyai testis menghasilkan sperma. Sistem saraf, otak pada lamprey masih sangat primitif. Otak depan berisi sepasang lobun olfactorius, arah belakang ada cerebral hemispheres kecil melekat ke denophalon. Di bawah denophalon terdapat infundibulum dan pada bagian dorsal terdapat struktur pineal. Pada otak tengah terdapat sepasang lobus obtuus yang lebar. Klasifikasi agnata dibagi menjadi 2, yaitu Myciniformes dan Cephalaspidomorphi. Kelas Myciniformes. Semua anggota kelas Myciniformes hidup di laut, dan sebagian besar di zona intertidal, pada dasar berlumpur lunak dan berpasir. Hagfish atau hewan bermulut lingkar merupakan hewan berdarah dingin dengan mulut berbentuk lingkaran. Gigi dari zat tanduk, mempunyai lidah dari kulit tak bersisik, pencernaan makanan berupa pipa lurus, serta mempunyai anus dan tanpa kloaka. Ciri-ciri dari kelas ini yaitu tidak memiliki sirip punggung, sirip daging kecil di sekitar ekor, mulut di ujung moncong, dilengkapi dengan 4 pasang tentakel, kantong insang ada 10-14 pasang, tidak mempunyai larva, telur menetes langsung menyerupai binatang dewasa atau anak, dapat menghasilkan banyak lendir, serta terdapat di laut beriklim dingin. Berikut ini merupakan contoh dari kelas Myciniformes, yaitu contohnya Hagfish atau Mykin sp. Nah, kita bisa lihat gambarnya dengan jelas seperti apa contoh kelas Myciniformes dapat kita amati dengan saksama. Kelas yang selanjutnya yaitu kelas Cephalaspidomorphi. Salah satu spesies ikan anggota kelas ini adalah ikan lamprey atau Lampreta planeri Petromyzon parinus. Ikan ini ditemukan pada lingkungan laut dan perairan tawar, mempunyai siklus hidup sebagai larva yang disebut dengan amokot yang hidup di perairan tawar. Cephalaspidomorphi berasal dari kata cephalae atau kepala dan kata aspidos atau tameng atau perisai, dan arti kata morphi adalah bentuk. Ikan yang termasuk kelas
Cephalus pseudomorphi adalah ordo Phaetromyzontes dengan contohnya yaitu ikan lamprey. Ciri-ciri dari kelas ini yaitu memiliki mulut penghisap, ditemukan pada lingkungan laut dan perairan tawar. Lamprey hanya memiliki 2 sirip punggung. Lamprey berkembang biak di danau dan di sungai. Lamprey memakan invertebrata atau menghisap darah ikan lainnya. Bersifat parasit, ludah lamprey mengandung zat antikoagulan yang membuat luka di tubuh inangnya tetap terbuka sehingga mereka bisa terus-menerus menghisap darah inangnya tersebut. Tubuhnya dapat dibedakan atas caput, trunkus, dan caudal, bentuk silinder dengan ekor pipih, serta tidak memiliki sisik. Itulah ciri-ciri dari kelas Cephalus pseudomorphi. Inilah contoh dari kelas Cephalus pseudomorphi, contohnya yaitu lamprey atau Predtomyzon sp. Selanjutnya yaitu peranan dan manfaat ikan pada kelas Agnatha. Hagfish memiliki peranan yang penting di perairan sebagai pembersih dasar air karena dia memakan bangkai-bangkai ikan yang sudah mati. Kemudian, manfaat ikan remang atau Petromyzon marinus salah satunya adalah untuk dikonsumsi. Dikatakan ikan remang karena ikan ini hanya akan muncul keluar dari air dan bisa tertangkap hanya pada saat matahari remang-remang atau pada sore hari. Ikan ini sangat enak untuk digoreng dan dapat dipadukan dengan sambal loh, terutama sambal terasi. Rasa dagingnya sangat empuk dan mirip dengan ikan belanak, sangat menambah rasa khas pada ikan remang ini. Selanjutnya yaitu kelas Placodermi. Placodermi terdiri dari 2 kata, yaitu placo yang berarti plat dan dermis yang berarti kulit. Jadi, Placodermi adalah ikan yang mempunyai sisik tulang dan plat-plat tulang terutama pada bagian depa tubuh. Ikan ini merupakan ikan primitif dan telah punah semuanya. Ciri-ciri dari kelas Placodermi yaitu merupakan ikan pertama yang memiliki rahang, mempunyai sirip berpasangan, notokordsnya tetap, mengandung rangka dalam, terdapat plat pada tulang di bagian mulut untuk menangkap mangsa, memiliki lapisan pelindung yang berbentuk segmen-segmen, serta peritis ikan bergelembung udara. Selanjutnya yaitu klasifikasi Placodermi. Yang pertama ada Anthiarchi. Ciri-ciri dari Anthiarchi yaitu ukurannya kecil dan pendek, memiliki permukaan perut rata, memiliki mata di atas rongga kepala, memiliki sirip dada bertulang, dan contoh dari Anthiarchi yaitu Remigolepis walker. Yang kedua yaitu Arthrodira. Ciri-cirinya yaitu memiliki kulit keras yang melapisi kepala dan insang, sebagian tubuhnya dilapisi oleh skala tulang yang lebih kecil, mempunyai 2 pasang plat gigi rahang atas, bentuk tubuhnya menyerupai ikan hiu, serta beberapa di antaranya memiliki ukuran tubuh yang sangat besar. Contohnya yaitu Dungleastes sp. Yang ketiga yaitu Acanthodi. Ciri-cirinya yaitu memiliki duri yang menyerupai sirip, memiliki sisik yang menyerupai mahkota, memiliki mata yang lebar, memiliki gigi yang kuat, serta hidup pada zaman Silurian sampai pertengahan Permian. Contohnya yaitu Diplocanthus logisipinus. Yang keempat yaitu Stegoselaci. Ciri-cirinya yaitu tubuhnya memanjang, berenang aktif sebagai pemangsa, serta hidup di dasar laut. Contohnya yaitu Botryolepis canadensis. Peranannya yaitu sebagai sumber energi fosil serta sebagai bahan penelitian. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.